Oke, kita langsung mulai untuk materinya ya. Materinya yaitu tentang perbandingan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Itu ada 3, yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kalau Portugis dan Spanyol kemarin sudah beberapa kalian bahas, tapi kali ini Ibu akan buat untuk perbandingannya ya, jadi tolong diperhatikan. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama itu adalah kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis, nah ini gambar siapa? Ini adalah gambar Alfonso de Albuquerque ya. Awalnya itu keberhasilan dari Vasco da Gama menemukan jalur ke India itu di Kalkuta ya, di India. Kemudian mereka ke Malaka. Vasco da Gama ke Malaka. Ternyata di sana mereka awalnya mendapat sambutan yang baik, tapi pedagang India meyakinkan Sultan Mahmud Syah bahwa kedatangan Portugis itu adalah hal yang tidak baik. Nah, kemudian Sultan Mahmud Syah pun mengusir yang namanya Vasco da Gama dan rombongan. Setelah mereka diusir, kemudian digantikanlah oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, ini yang ada gambarnya di samping ya. Alfonso de Albuquerque kemudian sampai di Malaka dan perang melawan Sultan Mahmud Syah. Nah, ternyata menang. Setelah berhasil mengalahkan Sultan di Malaka, tibalah mereka datang ke Indonesia pada tahun 1512, di mana itu di Maluku. Namun di Maluku ternyata ada 2 kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini ada sedikit perang saudara ya, sehingga Portugis berpihak kepada Ternate dan mengadu domba antara Ternate dan Tidore. Akhirnya Tidore kalah dan Portugis pun berhasil menguasai Maluku dan memonopoli rempah-rempah. Nah, itulah cara bangsa Portugis bisa berkuasa di Indonesia. Kemudian kita masuk untuk yang kedua, yaitu bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol ini fotonya di samping adalah foto Joan Sebastian Elcano ya. Nah, untuk Spanyol sebenarnya tidak lama datang ke Indonesia. Sebenarnya Spanyol itu sudah berkuasa di Filipina berdasarkan perjanjian Tordesillas, di mana Portugis itu berlayar ke arah timur, jadi semua wilayah yang dilaluinya melalui wilayah timur itu adalah kekuasaannya, dan Spanyol itu berlayar ke arah barat ya kan. Nah, semua wilayah yang dilalui dari arah barat itu merupakan kekuasaan Spanyol. Ternyata Spanyol cemburu dengan Portugis yang bisa menguasai Maluku yang kaya akan rempah-rempah, sehingga John Sebastian Elcano itu berkeinginan untuk mengambil alih atau memonopoli Maluku ya, terutama rempah-rempahnya. Pada tahun 1521, nah ini gampang mengingat tahunnya. Kalau Portugis tadi tahun 1512, kalau Spanyol tahun 1521 ya kan, kebalikannya. Nah, sampai di Maluku, ternyata Spanyol itu tahu bahwa Ternate dan Tidore sedang perang saudara. Ternate sudah didukung oleh Portugis, sehingga John Sebastian Elcano mendukung Tidore. Terjadilah perang besar-besaran Ternate dengan Tidore, di mana Ternate didukung oleh Portugis, sementara Tidore didukung oleh Spanyol. Namun yang kalah adalah Spanyol dan juga Tidore, sehingga dibuatlah perjanjian yang kedua ya. Kalau perjanjian pertama itu adalah Tordesillas tentang pelayaran mereka, dan ini merupakan salah satu teori untuk membuktikan bumi bulat ya kan. Terakhir benar bahwa bumi itu bulat. Mereka bertemu di mana? Di Maluku. Kemudian perjanjian yang kedua itu namanya adalah perjanjian Saragossa, di mana isinya Spanyol meninggalkan Maluku dan kembali ke Filipina, karena memang jajahan Spanyol itu adalah Filipina. Oke, itu untuk bagaimana bangsa Spanyol atau cara bangsa Spanyol bisa tiba di Indonesia. Kita masuk untuk yang terakhir. Nah, bangsa Belanda ya. Bangsa Belanda, nah ini adalah gambarnya Cornelis de Houtman ya. Jadi setelah berhasil mendapatkan peta, nah minggu lalu sudah kita bahas itu ya. Setelah berhasil mendapatkan peta dari salah satu pelaut Portugis, kemudian dia menyamar sebagai seorang pedagang ya. Ada yang bilang dari kalian itu strategi yang bagus, strategi yang cerdik. Dia menyamar sebagai pedagang untuk bisa memperoleh yang namanya peta untuk masuk ke Asia. Ternyata setelah dia mendapatkan peta tersebut, berangkatlah bangsa Belanda tadi ke Asia, khususnya masuk ke Indonesia. Tapi awal masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1596,
bangsa Belanda ini tidak datang ke Maluku walaupun mereka tahu bahwa Maluku adalah pusat rempah-rempah. Kenapa? Karena di Maluku ada Portugis, makanya mereka mendaratnya di mana? Di Banten. Namun Kesultanan Banten tidak terima dengan kedatangan Belanda, tidak terima dengan kedatangan Cornelis de Houtman. Akhirnya diusirlah atau disuruh kembali ke negaranya, karena Kesultanan Banten tahu bahwa kedatangan penjajah itu pasti dengan niat yang buruk ya. Jadi sudah nampak ya gambar Cornelis de Houtman, ganteng ya, brewoknya banyak, udah macam orang yang lagi hijrah gitu. Oke, itu gambarnya ya. Oke, itu untuk bagaimana kedatangan bangsa Belanda. Namun pada tahun 1958 datang lagi yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, kali ini mereka langsung sampai ke Maluku. Kenapa? Karena Portugis sudah pergi dari Maluku. Makanya mereka masuk ke Maluku dan memonopoli rempah-rempah. Disinilah nanti akan mulainya yang namanya monopoli rempah-rempah dengan berdirinya VOC. Nah, untuk hari ini kita tidak sampai ke VOC dulu. Kita hanya membahas sampai bagaimana sih bangsa Belanda itu bisa sampai ke Indonesia. Walaupun pada awalnya semua yang datang ke Indonesia itu awalnya bukan untuk menjajah, tapi mereka untuk mencari daerah asal rempah-rempah. Namun itulah nafsu manusia ya. Ketika sudah mendapatkan rempah-rempah, mereka pun berkeinginan untuk menguasainya, bahkan memilikinya. Oke, itu untuk materi kita tentang perbandingan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Nah, setelah tahu gambarnya, tadi harus tahu ya gambarnya. Sekarang ini adalah penalaran dan analisis. Jadi silakan dari ketiga bangsa Eropa yang datang ke Indonesia tadi ya, ada bangsa Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Dari penjabaran ketiga bangsa Eropa tersebut, coba kalian jelaskan nilai-nilai apa yang bisa kamu bedakan dari tiga penjelasan tersebut gitu. Nilai-nilai apa saja, bagaimana? Karena disitu kan perbandingannya yang ibu buat adalah bagaimana mereka bisa sampai ke Indonesia. Jadi buat nilai-nilai apa saja yang bisa dibedakan, yang bisa diambil dari tiga penjelajah samudra tersebut. Oke, paham sampai sini ya. Langsung saja kerjakan di GCR-nya, langsung di komentar pribadinya. Oke, sekian, salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah.